Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2163, Tidak berlutut ke surga atau bumi. Baiklah, Dragon Sons, berhentilah berdebat. Dendam apapun yang Anda miliki, Anda secara alami dapat menyelesaikannya di Mist Battlefield. Petik 2. Pada saat ini, Tetua Pelindung, Aoki, yang memimpin tim akhirnya melangkah maju untuk berbicara. Mereka yang hadir adalah Putra Naga Langit dan juga makhluk yang memiliki harapan untuk maju menjadi Naga Langit. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dia tidak mampu memprovokasi satupun. Tetapi jika dia masih tidak berbicara saat ini, kedua belah pihak mungkin akan mulai bertarung. Aoyu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Advertisement. Aoki berkata dengan dingin, baiklah, ini hampir waktunya. Kita harus memasuki Gunung Naga Langit. Petik 2. Hanya untuk melihatnya mengibaskan lengan bajunya dengan megah. Beberapa orang hampir tidak dapat melawan dan dibawa olehnya terbang menuju Gunung Naga Surgawi. Ye Yuan hanya melihat kabur di depan matanya, dan dia tiba di platform segera. Di atas peron, masih terhalang awan kabut, tidak bisa melihat dengan jelas. Ye Yuan bisa merasakan bahwa meskipun mereka sudah memasuki Gunung Naga Langit di sini, itu hanya kaki Gunung Naga Surgawi. Saat memasuki Gunung Naga Surgawi, Ye Yuan merasa bahwa energi spiritual sangat melimpah, tidak di bawah Gunung Heavenspan. Benar saja, tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Tidak heran bahkan Ao Zhen seperti pembangkit tenaga listrik seperti itu ingin memasuki tempat ini juga. Saat ini, sudah ada cukup banyak anak muda yang berdiri di atas peron. Orang-orang ini semua memiliki tanda naga langit di area glabella mereka. Jelas, mereka semua adalah putra naga langit. Itu orang-orang Purple Dragon Stronghold. Terakhir kali, Purple Dragon Stronghold berada di bawah. Yang datang kali ini juga tidak seberapa. Petik 2. Yang lemah akan selalu lemah. Bahkan jika mereka menjadi putra naga langit, mereka juga sekelompok sampah. Petik 2. Advertisement. Jika aku harus mengatakan, kualifikasi Purple Dragon Stronghold seharusnya langsung dicabut. Mereka benar-benar mengirim Empyrean Cakrawala pertama kali ini. Sepertinya Purple Dragon Stronghold benar-benar tidak memiliki siapa-siapa. Petik 2. Ye Yuan dan yang lainnya masih belum berdiri kokoh saat serangkaian ejekan segera datang. Putra Naga Langit itu jelas sangat tidak ramah terhadap benteng Purple Dragon. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi geli di wajah mereka. Ekspresi Aoki sangat jelek, tetapi status Putra Naga Langit ini semuanya lebih tinggi darinya, dia benar-benar tidak dapat berbicara kembali. Orang-orang Purple Dragon Stronghold, termasuk Aoyu, masing-masing dan setiap ekspresi mereka sangat jelek. Aoki, kali ini kamu memimpin tim lagi. Selama terakhir kali, benteng Purple Dragon Anda hampir sepenuhnya dimusnahkan. Hanya satu yang lolos dari Mist Battlefield dan bahkan tanda naga langitnya dilucuti. Apa bocah itu sudah mati? Tidak jauh dari sana, seorang pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi berkata dengan ekspresi mengejek. Wajah Aoki jatuh dan dia berkata, Long Zifeng, kalian hanya menempati posisi kelima dan kamu sudah sombong sampai seperti ini. Long Zifeng tertawa keras dan berkata, di depan benteng naga langit, secara alami aku tidak berani menjadi sombong. Tetapi di depan benteng Purple Dragon Anda, Kaisar ini secara alami memiliki modal untuk menjadi sombong. Selanjutnya, pertempuran Putra Naga kali ini, 7 panjang benteng naga awan kami memiliki potensi untuk membidik 3 besar. Petik 2. Aoki tersenyum dingin dan berkata, 3 teratas, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Mengesampingkan benteng naga langit, benteng naga hitam dan benteng naga keberuntungan keduanya memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Hanya orang seperti kalian yang juga ingin masuk 3 besar. Petik 2. Long Zifeng memiliki tampilan sombong saat dia berkata, Long Seven sudah membangunkan 2 kemampuan divine bawaan. Selanjutnya, tanda naga langitnya sudah terbangun. Apakah menurutmu dia memiliki kekuatan untuk masuk 3 besar? Petik 2. Tanda naga langit bukan hanya simbol status. Itu adalah kekuatan kuat yang dianugerahkan Gunung Naga Langit pada naga biasa. Setelah membangkitkan tanda naga langit, seseorang akan memperoleh kekuatan yang kuat dan bisa membiarkan teknik bela diri dan kemampuan surgawi mereka memperoleh berbagai tingkat augmentasi. Kekuatannya tidak terbatas. Advertisement. Tentu saja, ingin membangkitkan tanda naga langit,
seseorang juga membutuhkan kesempatan dan bakat keberuntungan yang luar biasa. Di antara putra naga langit yang hadir, ada sedikit yang mampu membangkitkan tanda naga langit. Selain itu, kemampuan dewa bawaan ras naga bahkan lebih sulit untuk dibangunkan daripada klan Kilin. Selain itu, kekuatan dari setiap jenis kemampuan surgawi bawaan sangat luar biasa. Long Seven benar-benar membangkitkan dua kemampuan surgawi bawaan, kekuatannya bisa dibayangkan. Mendengar suara sombong Long Zifeng, wajah banyak putra naga langit yang hadir sedikit berubah. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Long Zifeng, dia benar-benar memiliki harapan untuk masuk tiga besar. Semua datang ya. Pada saat ini, suara ilusi tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Seorang pria tua yang tampak bijaksana perlahan turun dari awan dan mendarat di peron. Kelompok putra naga langit, termasuk Kaisar Surgawi, berlutut satu demi satu ketika mereka melihat lelaki tua ini. Kami memberi hormat kepada Lord Morningstar. Ketika Ye Yuan memandang orang tua itu, pupilnya tidak bisa membantu menyusut. Orang tua ini memberinya perasaan yang tak terduga. Auranya tidak di bawah Jimo. Ini juga untuk mengatakan bahwa lelaki tua ini pasti adalah eksistensi mengerikan Kaisar Surgawi tahap akhir. Tapi lelaki tua ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang dia temui di Gua Mata Naga. Morningstar menyapu pandangannya, tapi tatapannya tertuju pada Ye Yuan. Ketika Aoyu melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin. Pada saat ini, semua orang berlutut, hanya Ye Yuan saja yang berdiri di sana seperti batang kayu, tampak sangat menjulang. Bocah ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Ketika dia melihat Lord Morningstar, dia sebenarnya tidak berlutut, ini mencari masalah. Bahkan jika seseorang adalah putra naga langit, status mereka juga akan lebih rendah dari dewa naga langit yang asli. Di depan dewa naga langit, bahkan dewa naga juga hanya biasa-biasa saja. Ye Yuan, ini Lord Morningstar. Lord Morningstar adalah naga langit, statusnya paling tinggi. Mengapa Anda tidak memberi hormat? Aoki berkata dengan suara serius. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku, Ye Yuan, tidak berlutut di surga maupun bumi, hanya kepada orang tuaku. Aku bisa membungkuk, tapi berlutut, lupakan. Petik 2. Aoyu mencibir dan berkata, bodoh. Mengadili kematian. Petik 2. Kaisar Surgawi tidak memiliki wewenang untuk membunuh putra naga langit, tetapi naga langit memilikinya. Bahkan jika Morningstar tidak membunuh orang begitu saja, menghukum bisa dilakukan. Hahaha, berlutut baik-baik saja baik ke surga maupun bumi. Ye Yuan, semoga kamu masih memiliki semangat seluas ini saat kamu mencapai level batasanku. Morningstar berkata sambil tertawa keras. Bintang Fajar Senior, yakinlah. Hati Ye Yuan tidak akan pernah berubah. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dia berkata begitu dan juga melakukannya. Morningstar menaksir Ye Yuan dengan agak tertarik dan berkata, kamu adalah putra naga langit yang baru dipromosikan, Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tepat sekali. Morningstar berkata, bagus, semoga kali ini kamu tidak akan mengecewakan kaisar ini dalam pertempuran putra naga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku pasti tidak akan mengecewakan senior. Morningstar mengangguk sedikit, tapi memberi isyarat tangannya di Long Xiaochun dan berkata, Xiaochun, datanglah. Aoyu tertegun, ekspresi bingung di wajahnya. Sudah berakhir begitu saja. Atas dasar apa? Tidak hormat terhadap naga langit adalah pelanggaran besar. Seorang yang kuat seperti Morningstar tidak membiarkan sedikitpun ketidaktaatan sama sekali. Tapi dia membiarkan Ye Yuan pergi begitu saja dengan begitu mudah. Aoyu berlutut di tanah, wajahnya kosong, wajahnya tidak percaya. Bukan hanya dia, semua orang sangat terkejut. Orang sombong seperti Ye Yuan, bukankah seharusnya Lord Morningstar memukulnya sampai mati dengan satu tamparan? Mereka tidak mengerti, tapi Ye Yuan punya beberapa tebakan. Kemungkinan besar, cara dia mendapatkan tanda naga langit berbeda dari yang lain. Keberadaan di Gua Mata Naga jelas bukan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi biasa. Bahkan mungkin tingkat eksistensi seperti imam besar leluhur suci. Menuju keberadaan seperti itu, Ye Yuan masih belum memiliki konsep saat ini. Tapi dia memiliki pemahaman yang kabur tentang itu. Tampaknya tidak sesederhana hanya ada jurang besar antara Kaisar Surgawi dan leluhur Dao. Long Xiaochun seperti kelinci yang terkejut. Mengerucutkan mulutnya, dia menyeret kakinya ke sisi Morningstar dan memanggil dengan suara rendah, Grandpa Morningstar. Morningstar menegurnya dan berkata, dasar nak.
Kali ini, kamu harus mendaki Gunung Naga Langit bersamaku. Petik 2. Bab 2164, 1000 tahun kemudian. Aku tidak akan pergi. Apa bagusnya Gunung Naga Langit? Ini seperti sangkar. Long Xiaochun berkata dengan enggan. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Semua orang ingin naik Gunung Naga Langit bahkan dalam mimpi mereka, gadis kecil ini sebenarnya tidak mau. Dia seharusnya tidak mengolok-olok orang seperti ini. Morningstar menarik wajah panjang dan berkata, ini adalah takdirmu. Tidak peduli apakah Anda mau atau tidak, Anda harus menerima pengaturan ini. Era yang hebat akan segera tiba. Hanya dengan memiliki kekuatan yang cukup, seseorang dapat bertahan, dan dapatkah klan naga kita bertahan? Petik 2. Kepala Long Xiaochun menggeleng seperti drum mainan, dan dia berkata, saya tidak mau berarti saya tidak mau. Aku masih ingin mengikuti Ye Yuan dan menjelajahi dunia surga. Petik 2. Long Xiaochun membuat Morningstar sakit kepala. Advertisement. Ye Yuan agak terkejut. Ia tak menyangka kalau gadis cilik ini sebenarnya sudah mengambil keputusan untuk berpacaran dengannya. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Long Xiaochun biasanya senang pergi beruntung setelah gadis ini memutuskan sesuatu, bahkan 9 naga langit juga tidak bisa menariknya kembali. Tapi dalam aspek ini, gadis ini agak mirip dengannya. Morningstar memelototi, amarah cemberut dari naga langit diam-diam meletus. Setiap orang yang hadir merasakan tekanan yang luar biasa dan tidak dapat menahan sujud bahkan lebih rendah. Itu adalah tekanan yang berasal dari garis keturunan. Waktu tidak menunggu siapapun. Nak, jika kamu masih belum memasuki Gunung Naga Langit kali ini, Kaisar ini akan dengan paksa membesarkanmu. Petik 2. Temperamen keras kepala Long Xiaochun berkobar juga, dan dia berkata dengan marah, kakek Morningstar, jika kamu berani dengan paksa membawaku, aku akan menangis setiap hari agar kamu melihatnya. Wajah Morningstar menjadi hitam. Memikirkan tentang kekuatan destruktif gadis ini, ujung mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Tentu saja, meskipun kekuatan penghancur ini tidak sampai menyebabkan kerusakan pada Gunung Naga Langit, mengirimkannya ke dalam kekacauan tidak dapat dihindari. Morningstar segera merasakan kepalanya membengkak. Dia memandang Long Xiaochun dan mengibaskan janggutnya saat dia melotot dan sebenarnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk beberapa waktu. Advertisement. Anak-anak naga langit yang hadir semuanya sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka masih penasaran sebelumnya. Long Xiaochun tidak memiliki tanda naga langit. Jadi kenapa dia datang ke Battle of Dragon Sons? Melihatnya sekarang, identitas Long Xiaochun luar biasa. Mereka semua tahu bahwa meskipun Morningstar marah sampai dia mengibaskan janggutnya dan melotot, dia memiliki semacam kasih sayang yang tak terkatakan terhadap Long Xiaochun. Sepertinya Long Xiaochun adalah masa depan klan naga. Sementara mereka, putra naga langit ini, hanyalah ampas. Kamu, dasar nak, membuat marah kaisar ini sampai mati. Morningstar hampir melompat. Melihat penampilan Morningstar, Long Xiaochun merasa senang dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak ingin naik ke Gunung Naga Langit dan juga tidak ingin berkultivasi. Senior Morningstar, biar aku coba. Ye Yuan tiba-tiba angkat bicara. Morningstar memberinya pandangan sekilas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada gunanya. Gadis ini, bahkan ibunya tidak bisa menempatkannya pada tempatnya. Petik 2. Sementara Long Xiaochun memandang Ye Yuan dengan waspada dan berkata, Ye Yuan, di sisi siapa kamu berdiri? Tidak perlu mendesakku. Bagaimanapun, aku tidak akan naik ke Gunung Naga Langit. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Girly, dengan bakatku, menurutmu seberapa besar jarak antara kau dan aku setelah 1000 tahun? Advertisement. Long Xiaochun terkejut, dia benar-benar tidak pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Tapi putra naga langit di sisinya, masing-masing dan setiap dari mereka menunjukkan tatapan menghina. Orang ini benar-benar sombong. 1000 tahun, seberapa besar jarak yang ada? Aoyu tahu lebih dari yang lain dan berkata dengan senyum dingin, bakat kultivasi Long Xiaochun sangat tinggi. Dia juga akan memiliki budidaya empirean tahap menengah tidak peduli apa setelah 1000 tahun. Mungkinkah dia bisa berkultivasi ke tahap akhir empirean realem? Petik 2. Mengatakan bahwa Ye Yuan bisa berkultivasi ke tahap akhir empirean realem 1000 tahun kemudian, dia tidak percaya bahkan jika dipukuli sampai mati. Anak-anak naga langit hadir, masing-masing adalah seorang jenius dalam budidaya, siapa yang bisa lebih buruk dari Ye Yuan?
Bahkan mereka tidak berani membicarakan bagaimana rasanya 1000 tahun kemudian. Dasar apa yang anak nakal ini miliki? Namun, Long Xiaochun memegangi kepalanya di tangannya dan merenung sejenak, dan berkata dengan serius, 1000 tahun kemudian, kamu mungkin bisa membunuhku dengan menghembuskan nafas. Apa? Aoyu agak meragukan telinganya sendiri. Wajah putra naga langit lainnya juga memiliki tatapan tertegun. Mereka semua, putra naga langit ini, semuanya memiliki kekuatan yang sangat dekat. 1000 tahun, perbedaan tidak dapat dibuat sama sekali. Tapi Long Xiaochun berkata bahwa 1000 tahun kemudian, dia akan bisa membunuhnya dengan menghembuskan nafas. Hal semacam ini sangat mudah dipahami ketika ditempatkan pada orang jenius dan manusia. Tapi di antara para jenius, itu hanyalah dongeng fantasi. Kemarahan, ketidaksenangan, penghinaan, banyak emosi yang terjalin bersama, membuat suasana di peron menjadi aneh. Bahkan murid Morningstar juga sedikit mengerut. Tatapannya saat melihat Ye Yuan menjadi berbeda. Orang lain tidak mengerti, tetapi Long Xiaochun sendiri memahaminya dengan sangat baik. Penilaian ini tidak berlebihan. Bahkan mungkin rendah. Berapa lama waktu telah berlalu sejak dia bertemu Ye Yuan di wilayah West Spirit? Alam dan kekuatan Ye Yuan melonjak lebih dari 1 atau 2 level. Saat pertama kali bertemu Ye Yuan, Long Xiaochun bisa meledakkan Ye Yuan sampai mati dengan 1 pukulan. Tapi sekarang, dia sudah jauh dari pertandingan Ye Yuan. 1000 tahun kemudian, hanya hantu yang tahu alam seperti apa yang akan dijangkau Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pada saat itu, bahkan jika aku membawamu ke sisiku, akankah kamu mengikutiku di sisiku? Long Xiaochun berkedip 2 kali dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ye Yuan berkata, selain itu, era yang bergejolak akan tiba. Tidak ada yang bisa melarikan diri karena keberuntungan juga. Ibumu, klanmu, semuanya terjebak dalam api perang. Anda akan membutuhkan kekuatan untuk melindungi mereka. Baru setelah itu Anda menemukan bahwa Anda tidak memiliki kekuatan itu, apakah kamu akan putus asa? Petik 2. Ye Yuan menghela nafas berat dan berkata, aku pernah mengalami momen tak berdaya seperti ini. Oleh karena itu, saya harus terus menjadi kuat sampai tidak ada yang bisa melampaui saya. Hanya ketika Anda memahami kekuatan sejati Anda dapat benar-benar bebas dan tidak terkekang di dunia ini. Petik 2. Baiklah. Saya mendapatkannya. Aku akan naik ke Gunung Naga Langit. Long Xiaochun mengatupkan mulutnya dan berkata dengan enggan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, berkultivasi dengan baik. Di masa depan, kamu dan aku, kakak dan adik, bergandengan tangan dan menjelajahi dunia tanpa tanding. Petik 2. Sombong. Terlalu sombong. Siapa kamu? Masih berkeliaran di dunia tak tertandingi. Kelompok Putra Naga Langit sudah dicentang di samping. Jika bukan karena Morningstar berada di sampingnya, mereka kemungkinan akan bergandengan tangan untuk melumpuhkan Ye Yuan. Bukankah Anda tak tertandingi? Aku akan membuatmu tak tertandingi. Tapi kemarahan Putra Naga Langit ini sudah benar-benar terpicu. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan, memperlakukannya sebagai musuh mereka. Long Xiaochun memandang Ye Yuan dan berkata, itu yang kamu katakan. Ketika saya memiliki prestasi dalam kultivasi, Anda harus membawa saya ke dunia surga untuk bermain. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tenang, aku, Ye Yuan, orang yang memegang kata-kataku. Ketika Morningstar melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan ekspresi tertegun di wajahnya. Heavenly Dragon Mountain tidak tahu berapa banyak cara untuk membuat Long Xiaochun naik gunung. Menggunakan taktik lembut dan keras, mengadopsi setiap cara yang mungkin. Tapi gadis ini tahan terhadap segalanya dan menolak untuk naik gunung apapun yang terjadi. Dia tidak menyangka Ye Yuan meyakinkan gadis ini dengan beberapa kata. Morningstar memandang Ye Yuan, minatnya padanya semakin kuat. Sikap sebelumnya terhadap Ye Yuan secara alami karena dia berbeda dari yang lain. Tanda naga langit secara otomatis terbentuk ketika monumen tanda naga merasakan kekuatan garis keturunan dari berbagai generasi junior benteng. Tapi tanda naga langit Ye Yuan diukir di monumen tanda naga secara artifisial. Ini menunjukkan bahwa pasti ada kekuatan besar di klan yang menganugerahkan kepada Ye Yuan tanda naga langit. Bab 2165, benar-benar lemah. Di antara putra naga langit, seorang pemuda dengan alis tebal berkata sambil tertawa ringan, Saudara Long Yuan, kamu tampaknya telah diremehkan.
Sedikit penghinaan melintas di mata pemuda dengan kehadiran yang mengesankan di sampingnya, dan dia berkata dengan dingin, orang bodoh tidak takut, itu saja. Reputasi menakjubkan benteng naga langit saya bukan dari membicarakannya. Long Jingyuan, kamu juga tidak punya kesempatan. Petik 2. Long Jingyuan tertawa dan berkata, skor kita, bicarakan lagi nanti. Tapi bocah ini sangat sombong. Saya sangat kesal. Petik 2. Long Yuan berkata dengan dingin, hanya orang yang sama sekali tidak berguna. Saat aku bertemu dengannya di Mist Battlefield, aku akan mengakhirinya dengan satu pukulan. Petik 2. Long Jingyuan tersenyum dan berkata, semoga dia tidak bertemu denganmu atau aku, kalau tidak, hehe. Di sampingnya, ada beberapa putra naga langit yang mendengar diskusi kedua orang itu, dan semua menanggapi dengan senyuman dingin. Advertisement, Long Yuan dan Long Jingyuan, satu berasal dari benteng naga langit, satu lagi dari benteng naga hitam. Kedua benteng surgawi yang besar ini secara universal diakui sebagai garis keturunan terkuat dan juga benteng surga terkuat. Kata-kata Ye Yuan yang tidak disengaja jelas sudah memicu kemarahan mereka. Melihat Ye Yuan meyakinkan Long Xiaochun, Morningstar sangat terhibur, dan dia tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, aku tidak berharap bahwa kamu, gadis ini, sebenarnya juga memiliki saat-saat ketika kamu menyerah kepada orang. Long Xiaochun menembaknya dengan tatapan tajam dan bersembunyi di satu sisi untuk menahan amarahnya. Baiklah, sudah hampir waktunya. Kaisar ini akan mengirim kalian semua ke Mist Battlefield. Saya berharap semoga sukses untuk Anda semua. Petik 2. Selesai berbicara, Morningstar menunjuk satu jari, sebuah lubang besar robek di kehampaan. Ye Yuan merasakan tanda naga langit di dahinya tiba-tiba memanas, dan tubuhnya terbang menuju lubang besar tanpa sadar. Setelah semua putra naga langit terbang ke medan pertempuran kabut, sebuah gambar besar muncul di atas kekosongan. Di layar, semua sosok putra naga langit bisa terlihat dengan jelas. Advertisement, kelompok Kaisar Surgawi berjingkat mengantisipasi, semua berharap putra naga langit mereka dapat menunjukkan kinerja yang baik. Ye Yuan hanya merasakan kabur di depan matanya dan dia tiba di awan kabut. Dalam kabut, utara, selatan, timur, barat, tidak dapat dibedakan. Ye Yuan mengumpulkan seni okulernya dan hampir tidak bisa melihat dengan jelas situasi dalam jarak 100 kaki. Ini adalah Mist Battlefield, sepertinya labirin. Namun, kristal asal naga membuatku sangat menantikannya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Di Mist Battlefield, Putra Naga Langit akan bertemu secara acak. Putra Naga Langit dapat mengandalkan tanda naga langit untuk merasakan kristal asal naga di dekatnya. Kristal asal naga adalah produk khusus dari Gunung Naga Langit, dan juga harta karun tak ternilai klan naga. Memurnikan kristal asal naga dapat mengembangkan kekuatan garis keturunan dan membiarkan garis keturunan ras naga menjadi lebih murni. Budidaya secara alami akan dipercepat juga. Selanjutnya, kristal asal naga juga merupakan kunci untuk mengaktifkan tanda naga langit. Selama seseorang menyerap sejumlah kristal asal naga, mereka akan dapat mengaktifkan tanda naga langit. Tetapi seberapa banyak yang diserap bervariasi dari orang ke orang. Tiba-tiba, gelombang kekuatan hukum yang kuat turun. Ye Yuan merasa bahwa energi vitalnya ditekan ke peringkat 7 tahap awal oleh kekuatan hukum ini. Advertisement. Ketika alam berbeda, perbedaannya terlalu besar. Sama halnya dengan Putra Naga Langit, celah semacam ini tidak bisa dibuat sama sekali. Oleh karena itu, di medan pertempuran kabut ini, itu akan menekan kekuatan energi vital, membuat kelompok Putra Naga Langit berada pada level yang sama. Namun, bahkan jika ranahnya ditekan, kekuatan Putra Naga Langit masih memiliki beberapa perbedaan. Putra Naga Langit yang alam budidayanya tinggi jelas memiliki lebih banyak keuntungan. Tapi sayangnya, kekuatan penekan semacam ini sama sekali tidak berguna bagiku. Ye Yuan memutar kekuatan dunia kekacauannya sendiri dan dengan mudah memblokir kekuatan hukum ini di luar. Kekuatan dunia kekacauannya tidak berada dalam 5 elemen dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar sama sekali. Alam Ye Yuan saat ini baru saja memasuki alam kekacauan, tetapi kekuatan dunia kekacauannya jauh lebih kuat daripada yang berada di peringkat yang sama. Itu kira-kira setara dengan ranah Empyrean Cakrawala pertama tingkat menengah. Perbedaan setengah pangkat ini cukup baginya untuk menghancurkan teman-temannya. Jangankan bahwa dia bahkan dari tubuh emas transformasi ke-7 yang sempurna. Pada saat ini, Ye Yuan merasakan gelabelanya memanas. Segera, dia merasakan lokasi kristal asal naga. Berliku sebentar,
Ye Yuan melihat sepotong kristal putih tumbuh di tanah dengan sangat cepat. Itu tepatnya kristal asal naga. Ye Yuan perlahan berjalan dan mencabut kristal asal naga. Merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat di kristal asal naga, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan emosi. Letakkan kristal asal naga. Kamu sudah bisa nyahlah. Tepat pada saat ini, suara angkuh datang dari seberang. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat ke atas, tapi itu adalah putra naga langit yang tidak dikenal. Jika saya tidak meletakkannya, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Pihak lain berkata dengan senyuman dingin, wajah menolak saat diberikan. Apakah kamu tahu siapa saya? Petik 2. Ye Yuan menyingkirkan kristal asal naga dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, tidak tahu, dan juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Ketika pihak lain melihat bahwa Ye Yuan sama sekali tidak menganggapnya serius, tatapannya tidak bisa menahan dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, berani membuat cahaya seseorang dari benteng naga langit, mendekati kematian. Dia disebut Long Zeng, orang nomor 3 benteng naga langit, kekuatannya agak tangguh. Selanjutnya, dia sudah membuka tanda naga langit juga. Di dunia luar, sekelompok kaisar surgawi menanggapi dengan senyum dingin. Anak ini begitu merajalela, mengalami pembalasan sekarang kan. Yang pertama dan dia menabrak Long Zeng, Long Zifeng tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Seorang tetua dari benteng surga berkata, kekuatan Long Zeng seharusnya bisa menduduki peringkat 10 besar di antara kelompok putra naga langit ini, kan? Anak ini benar-benar mendapatkan jackpot. Petik 2. Penatua pelindung benteng naga langit, Long Tianyu, berkata dengan acuh tak acuh, anak ini membual cukup besar. Aku ingin tahu seberapa besar kemampuan yang dia miliki. Petik 2. Jelas, dia 100% percaya diri di Long Zeng. Garis keturunan benteng naga langitnya sangat kuat. Putra naga langit di klan, kekuatan mereka jauh melampaui benteng surga lainnya. Long Zeng berada di peringkat ketiga di benteng naga langit, tetapi ketika ditempatkan di benteng surgawi lainnya, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk memperebutkan tempat pertama. Lihat saja, Ye Yuan akan menjatuhkannya dengan satu tangan. Long Xiaochun marah dan segera membalas Long Tianyu. Long Tianyu tidak bisa menahan tersedak. Sambil mendengus dingin, dia tidak mengatakannya lagi. Status Long Xiaochun jelas tidak biasa, jadi dia juga tidak berani marah. Tetapi sehubungan dengan kata-kata Long Xiaochun, Long Tianyu tidak mempercayainya sama sekali. Ye Yuan baru saja menerobos ke alam Empyrean belum lama ini. Dia bahkan tidak membangkitkan kemampuan surgawi bawaannya. Jadi bagaimana dia bertarung? Naga sejati menginjak surga. Di bawah kemarahan Long Zeng, itu adalah bentuk kedua Universe Dragon Claw dengan mengangkat tangannya. Itu hanya untuk melihat tanda glabelanya menyala. Kekuatan naga sejati menginjak langit benar-benar melejit. Kekuatan ini secara virtual dapat menyapu mereka yang memiliki pangkat yang sama. Ye Yuan melihat gerakan ini dan tidak bisa menahan diri untuk menganggapnya lucu. Ini ketergantunganmu. Sangat lemah. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Long Zeng juga tidak melihatnya melakukan gerakan luar biasa. Ye Yuan hanya melontarkan pukulan dengan acuh tak acuh. Melihat Ye Yuan memperlakukannya tanpa rasa hormat seperti ini, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Long Zeng. Mengadili kematian. Lalu terjadilah ledakan. Hantu naga sejati yang ditembakkan Long Zeng langsung pecah, sementara dadanya sepertinya dipukul oleh palu godam, langsung menyemburkan seteguk darah segar, terbang ke belakang. Semua tubuh kaisar surgawi bergetar pada saat bersamaan. Ini tidak mungkin. Dia tidak menggunakan teknik bela diri apapun dan mengalahkan Long Zeng hanya berdasarkan kekuatan tubuh berdaging. Sangat palsu. Mungkinkah anak ini menggunakan seni jahat? Petik 2. Kelompok kaisar surgawi penuh dengan ketidakpercayaan. Ye Yuan jelas tidak menggunakan teknik bela diri apapun tetapi mengalahkan musuhnya dengan satu pukulan. Hal semacam ini hanya akan terjadi ketika seseorang di alam yang lebih tinggi menghancurkan alam yang lebih rendah. Demikian pula putra naga langit, lebih jauh lagi, alam semua orang berada pada level yang sama, jadi bagaimana Ye Yuan bisa melakukannya sampai tingkat ini? Bab 2166, masih terlalu lemah. Apa yang kubilang? Ye Yuan menjatuhkannya dengan satu tangan. Petik 2. Long Xiaochun bersembunyi di balik Morningstar, memiliki ekspresi puas di wajahnya. Dia secara pribadi menilai kekuatan Ye Yuan sebelumnya. Di peringkat yang sama,
pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk ingin mengalahkan Ye Yuan. Apalagi Long Zeng yang tidak dianggap yang terkuat di kelompok putra naga langit ini. Sedikit kejutan juga melintas di mata Morningstar. Jelas, kekuatan Ye Yuan jauh melebihi imajinasinya. Advertisement. Dalam kabut, Long Zeng merangkak berdiri, ekspresi khawatir dan marah terlihat di wajahnya. Pikirannya sama dengan Long Yuan, bahwa ini hanya seorang pembual. Tapi pembual inilah yang mengalahkannya bahkan tanpa menggunakan teknik bela diri. Seorang jenius yang sombong tidak bisa menahan penghinaan seperti itu. Long Zeng mengertakkan gigi dan meraung marah, "Pang, kamu memaksaku. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya." Petik 2. Di gelabelanya, tanda naga langit mulai menyala seperti nyala api. Hantu naga sejati yang sangat besar dengan rahangnya yang menganga terbuka lebar muncul di belakang Long Zeng. Alis Ye Yuan terangkat, dan dia menunjukkan ekspresi geli saat dia berkata dengan senyum ringan, "Pembantaian abadi tirani naga. Huhu, sedikit menarik, tapi gerakan yang dilepaskan di tanganmu ini, terlalu lemah." Petik 2. Gerakan yang sama, jika digunakan oleh orang yang berbeda, kekuatannya sama sekali berbeda. Perbedaan kekuatan garis keturunan, perbedaan tanda naga langit, perbedaan kekuatan tubuh fisik, semuanya akan mempengaruhi kekuatan gerakan. Advertisement. Gerakan pembantaian abadi tirani naga ini adalah kemampuan surgawi bawaan ras naga. Itu bisa memanggil roh naga sejati untuk menyerang lawan, kekuatannya luar biasa. Hanya saja langkah Long Zeng tidak brilian seperti yang dilihat Ye Yuan. Long Zeng selalu bangga, terlepas dari Long Yuan, dan Long Qian yang menduduki peringkat kedua di benteng naga langit, dia tidak menempatkan siapapun dalam pandangannya. Hari ini, dia benar-benar dipandang rendah oleh lawannya seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pang, hasil dari meremehkan putra benteng naga langit adalah kematian. Long Zeng sangat marah saat dia meraung. Ye Yuan terkekeh dan melangkah keluar. Gambar naga juga muncul di belakangnya. Langkah ini secara mengejutkan adalah naga sejati yang menginjak-injak langit yang Long Zeng gunakan sebelumnya. Jadi bagaimana jika kemampuan surgawi bawaan? Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat bahwa gerakan yang sama di tangan orang yang berbeda, kekuatannya sangat berbeda. Petik 2. Ye Yuan tertawa ringan dan tiba-tiba mengeluarkan telapak tangan. Gambar naga di belakangnya praktis berubah menjadi jasmani, terbang menuju Long Zeng dengan raungan. Gambar naga Ye Yuan memiliki perbedaan mendasar dari pembantaian abadi naga tirani Long Zeng. Kemampuan surgawi bawaan, itu adalah berkah dari naga sejati. Itu memanggil kekuatan asal ras naga untuk bertarung. Sementara gambar naga yang dipanggil naga sejati menginjak langit hanya dipadatkan dengan energi vital Ye Yuan sendiri. Advertisement. Keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda dalam hal kualitas. Pembantaian abadi tirani naga Long Zeng benar-benar mengalahkan Ye Yuan dalam hal kualitas. Tetapi ketika dua gerakan kuat itu bertabrakan bersama, Long Zeng segera merasakan kekuatan yang bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan yang dipancarkan dari pihak lain. Bang! Gambar naga Ye Yuan menghancurkan pembantaian abadi tirani naga seperti menghancurkan daun-daun mati, lalu membombardir tubuh Long Zeng. Long Zeng menyemburkan darah segar dengan liar, langsung diledakkan di bawah bumi. Di dunia luar, wajah semua kaisar surgawi berubah drastis. Naga sejati menginjak-injak surga mengalahkan pembantaian abadi tirani naga. Mai, penglihatanku tidak gagal, kan? Petik 2. Ini terlalu tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat naga sejati menginjak surga gerakan ini, itu juga tidak mungkin untuk menangani pembantaian evanescen tirani naga, kan? Petik 2. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Petik 2. Semua pembangkit tenaga kaisar surgawi merasa sulit untuk dipahami. Kemampuan surgawi bawaan menjadi lebih kuat dari teknik bela diri biasa. Ini diakui secara universal. Bagaimanapun, teknik bela diri biasa dapat dikembangkan, sementara kemampuan surgawi bawaan hanya dapat dipahami dengan mengandalkan diri sendiri. Naga yang lemah tidak dapat memahami satupun kemampuan surgawi bawaan seumur hidup. Hanya putra naga langit yang bisa memahami satu atau dua. Dalam pemahaman semua orang, hanya kemampuan surgawi bawaan yang bisa menangani kemampuan surgawi bawaan. Tidak dapat memahami, hanya ada yang dihancurkan. Tapi sekarang, kemampuan surgawi bawaan yang dilihat semua orang sebagai senjata tajam sebenarnya dikalahkan oleh Ye Yuan dengan teknik bela diri biasa. Naga sejati menginjak surga kuat, tapi di depan kemampuan surgawi bawaan,
itu terlalu lemah. Tapi Ye Yuan mengandalkan teknik bela diri ini dan mengalahkan kemampuan surgawi bawaan, pembantaian abadi tirani naga. Hasil ini sangat mengejutkan banyak orang. Mata Morningstar berbinar dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Gadis, apakah anak ini, dari tubuh emas transformasi ke-7 yang sempurna?" Long Xiaochun terkikik dan berkata, "Masih kakek Morningstar yang memiliki mata yang tajam. Bagaimana itu? Dia mengesankan, bukan?" Petik 2. Apa? Transformasi ke-7 yang sempurna. Long Zifeng memiliki ekspresi kaget, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Transformasi ke-6 yang sempurna sudah sangat langka, sementara transformasi ke-7 yang sempurna praktis punah. Kelompok Kaisar Surgawi terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka, melihat sosok itu di layar cahaya dengan tidak percaya. Sedikit kejutan melintas di mata Morningstar dan dia berkata dengan anggukan kecil, "Tidak heran. Betapapun kotornya teknik bela diri, ketika dieksekusi dengan transformasi ke-7 yang sempurna, kekuatannya juga akan meroket, apalagi berbicara tentang teknik bela diri tertinggi ras naga, Universe Dragon Claw." Petik 2. Transformasi ke-7 yang sempurna. Berapa tahun transformasi ke-7 yang sempurna tidak muncul di klan naga saya? Bocah ini benar-benar mencapai transformasi ke-7 yang sempurna di usia muda. Long Tianyu berkata dengan heran. Long Tianyu, sepertinya benteng naga langitmu telah bertemu tandingannya kali ini. Kata sesepuh Black Dragon Stronghold sambil tersenyum. Mulut Long Tianyu melengkung, dan dia berkata dengan jijik, "Kalian semua akan menyaksikan kekuatan sejati Long Yuan segera, jadi bagaimana jika, itu transformasi ke-7 yang sempurna?" Saat kata-kata ini keluar, kelompok Kaisar Surgawi memiliki ekspresi aneh. Sepertinya kekuatan Long Yuan sangat kuat. Tatapan Morningstar acuh tak acuh saat dia berkata, Long Zeng terluka parah dan tidak memiliki kemampuan tempur. Melucuti tanda naga langit dan mundur dari medan pertempuran kabut. Petik 2. Selesai berbicara, dia melepaskan segel. Sinar cahaya terbang keluar dari mist battlefield dan mendarat di peron. Long Zeng penuh dengan luka dan sudah tidak sadarkan diri. Dan tanda naga langit di kepalanya juga sudah lenyap tanpa bekas. Pertempuran Putra Naga, hanya 10 orang yang tersisa pada akhirnya dapat terus memiliki tanda naga langit. Yang lain dilucuti dari tanda naga langit mereka tanpa kecuali, memulihkan identitas normal mereka. Battle of Dragon Sons adalah kesempatan keberuntungan yang besar, dan juga turnamen eliminasi yang kejam. Yang lemah hanya bisa memudar ke dalam kerumunan. Di Mist Battlefield, Ye Yuan terus mencari kristal asal naga menurut efek tanda naga langit. Putra biasa naga langit bukanlah lawan yang bisa bertahan satu pertukaran dengannya sama sekali. Segera, Ye Yuan menemukan banyak kristal asal naga. Sementara di tempat lain, Ao Yu yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka kedua matanya, tatapannya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Ao Yu menggertakkan giginya karena kebencian saat dia berkata, "Hahaha, medan pertempuran kabut memang tempat yang luar biasa untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Tanda naga langit saya telah terbangun untuk kedua kalinya dan bahkan membangkitkan kemampuan surgawi bawaan saya yang kedua. Kekuatanku menjadi lebih dari sekedar lebih kuat. Kekuatan saya saat ini sudah cukup untuk masuk ke 10 besar, bahkan 5 besar. Ye Yuan, berdoalah agar aku tidak bertemu denganmu, jika tidak, saat kehancuranmu akan tiba. Hutang darah harus dibayar dengan darah." Petik 2. Tanda naga langit adalah tanda yang bisa terus dipromosikan. Setiap kebangkitan, kekuatan naga akan mendapatkan kemajuan yang signifikan. Itu juga tepat karena potensi putra naga langit luar biasa, dan juga mengapa mereka dihormati seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Gunung Naga Langit, masa depan klan naga. Ao Yu memperbaiki beberapa kristal asal naga dan sudah mengalami kebangkitan kedua. Saat ini dia penuh dengan keyakinan dan ingin bertemu Ye Yuan segera. Kata, bab 2167, saat dua macan bertarung, seseorang pasti akan mati. Dengan kristal asal naga memasuki tubuh, rasa sakit yang menyayat hati segera menyebar. Ye Yuan tidak bisa menahan nafas dingin. Setelah itu, energi naga asal menyatu ke dalam pembuluh darahnya dengan sangat cepat. Tubuh dan garis keturunan Ye Yuan sedang dibentuk ulang dengan cepat. Dia bisa merasakan bahwa tubuh dagingnya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Namun, energi yang terkandung dalam kristal asal naga, ada sebagian darinya yang bercabang, berubah menjadi esensi surgawi dan kekuatan jiwa keos. Sejak menerobos ke alam kekacauan,
Ye Yuan menemukan bahwa esensi surgawi yang diserapnya akan terbagi menjadi 3. Advertisement. Ini juga untuk mengatakan bahwa tidak peduli bagaimana dia berkultivasi sekarang, itu adalah menumbuhkan esensi, energi, dan roh, 3 jalur, secara bersamaan. Dengan cara ini, kekuatan Ye Yuan akan lebih terkonsolidasi. Tentu saja, kultivasi juga menjadi lebih lambat. Namun, energi naga asal ras naga adalah bentuk eksistensi lain. Ye Yuan bisa merasakan jejak aliran hangat memasuki tanda naga langit, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Garis keturunan ras naganya menjadi lebih murni. Kecuali, memurnikan 6 buah kristal asal naga berturut-turut, Ye Yuan tidak merasakan tanda-tanda kebangkitan tanda naga langit, dan dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Kekuatan garis keturunan meningkat setidaknya 20%, kekuatan teknik bela diri ras naga saya juga akan meningkat 20%. Kristal asal naga ini benar-benar barang bagus. Ye Yuan berseru kagum. Mencapai tingkat batasnya, setiap peningkatan garis keturunan sangat sulit. Tetapi beberapa keping kristal asal naga membiarkan kekuatan garis keturunannya meningkat 20%, itu memang harta yang sulit didapat. Advertisement. Tetapi Ye Yuan juga menemukan bahwa efek kristal asal naga secara bertahap berkurang. Selain itu, penderitaan penggabungan kristal asal naga juga terus meningkat. Ye Yuan memperhitungkan bahwa setelah jumlah yang menyatu mencapai tingkat tertentu, itu mungkin akan jenuh. Setelah bangun, Ye Yuan juga tidak membuang waktu, terus mencari kristal asal naga. Hal ini, secara alami lebih baik. Segera, dia mengandalkan reaksi tanda naga langit dan menemukan sebongkah kristal asal naga. Namun, tanpa kejutan, putra naga langit lainnya juga menemukannya. Ye Yuan. Pihak lain berteriak terkejut. Ye Yuan sudah lama melihat kedatangannya. Itu tidak lain adalah Aoyu. Aoyu terlihat puas saat dia berkata dengan senyum dingin, musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Bagaimana itu? Apakah Anda sudah memiliki realisasinya? Petik 2. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, realisasi. Apa itu? Aoyu menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Menggunakan tatapan kasihan untuk melihat ke arah Ye Yuan, dia berkata, benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu berasal, untuk tetap berani menjadi sombong di depanku. Anda mungkin tidak tahu kan? Baru sebelumnya, 7 panjang benteng naga awan sudah dikalahkan di tanganku. Petik 2. Long Seven adalah eksistensi yang memiliki harapan untuk masuk ke 3 besar. Sekarang, dia benar-benar dikalahkan di tangan Aoyu. Advertisement. Dapat dilihat bahwa kekuatan Aoyu maju pesat. Siapa yang tahu bahwa wajah Ye Yuan tidak memiliki peluang yang terlihat saat dia berkata dengan dingin, oh. Terus, ketidakpedulian Ye Yuan memicu Aoyu dengan buruk, memicu semua amarahnya. Di dunia luar, ketika Aoki melihat kedua orang ini bertemu, ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Seperti kata pepatah, musuh akan selalu bertemu, kedua orang itu akhirnya bertemu. Petik 2. Baru saja, Kaisar Surgawi dunia luar baru saja mengalami kejutan. Aoyu yang bukan siapa-siapa sebenarnya mengalahkan Long Seven yang merupakan favorit untuk memperebutkan 3 besar. Hasil ini membuat rahang Kaisar Surgawi jatuh. Awalnya mengira bahwa Aoyu hanyalah seorang sahabat karib, yang tahu bahwa setelah dia memasuki medan pertempuran kabut, dia tampaknya telah menjadi tercerahkan, merebut kristal asal naga secara berurutan. Pada akhirnya, tanda naga langitnya benar-benar mengalami kebangkitan kedua dan bahkan membangunkan kemampuan surgawi bawaan kedua. Bahkan Long Seven bukan tandingannya lagi. Long Zifeng saat ini tertekan. Ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan ejekan saat dia berkata, sepertinya kedua orang ini sepertinya tidak berhubungan baik. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Aku ingin tahu apakah Ye Yuan yang sombong ini yang lebih kuat, atau Aoyu yang terbangun untuk kedua kalinya yang lebih kuat. Saat 2 harimau bentrok, salah satunya pasti akan terluka. Hehe. Petik 2. Tapi Aoki menghela nafas dan berkata, bukan yang itu pasti akan terluka, tapi yang itu pasti akan mati. Para kaisar surgawi tidak dapat menahan keterkejutan ketika mereka mendengar itu, melihat Aoki dengan sangat terkejut. Awalnya kali ini, itu adalah momen bagi Purple Dragon Stronghold untuk memancarkan kemegahan. Mereka tidak menyangka bahwa pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu benar-benar terjadi. Hidup dan mati tidak dilarang di Mist Battlefield. Tetapi kecuali seseorang benar-benar marah, jika tidak, jarang orang akan menentukan hidup dan mati. Dalam keadaan normal,
melumpuhkan pihak lain dan membuat pihak lain mundur dari medan pertempuran kabut dianggap sudah selesai. Tapi sekarang, dua pembangkit tenaga listrik besar ini benar-benar akan menentukan hidup dan mati, tanpa sadar membuat orang sangat terkejut. Seseorang bertanya, Aoki, kenapa begitu? Aoyi menghela nafas lagi dan berbicara tentang dendam kedua orang itu, membuat semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Ye Yuan, orang ini benar-benar pembuat onar, untuk benar-benar merencanakan seorang kaisar surgawi sampai mati. Namun mengenai pemandangan semacam ini, cukup banyak orang yang senang mendengarnya. Saling memotong leher, hal semacam ini, mereka berdiam di atasnya dengan senang hati. Ye Yuan anak nakal ini begitu sombong, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa Aoyu benar-benar terbangun untuk kedua kalinya, kan? Bahkan jika dia dari transformasi ketujuh yang sempurna, juga tidak mungkin menjadi lawan Aoyu hanya berdasarkan teknik bela diri. Kata Long Zifeng sambil tertawa dingin. Dia masih memiliki setengah kalimat yang tidak dia katakan, sebaiknya kedua belah pihak bertarung sampai mereka berdua terluka, dan keduanya mundur dari Miss Battlefield. Mengenai kata-kata Long Zifeng, para kaisar surgawi lainnya juga sangat setuju. Long Tianyu mengangguk dan berkata, setelah kebangkitan kedua, terlepas dari apakah itu kekuatan garis keturunan atau kemampuan surgawi bawaan, kekuatan akan meningkat lebih dari satu level. Ye Yuan bahkan tidak bangun sekalipun, jadi tidak mungkin untuk memahami kemampuan surgawi bawaan. Oleh karena itu, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Saat Long Xiaochun mendengar, dia langsung marah dan membantah, kalian lihat saja. Ye Yuan pasti akan menjatuhkannya. Petik 2. Ketika sekelompok kaisar surgawi mendengar, mereka tidak bisa menahan tawa keras. Memerangi hal semacam ini tidak bisa menentukan pemenang berdasarkan perasaan. Transformasi ketujuh yang sempurna memang sangat kuat, tetapi masing-masing putra naga langit adalah elit di antara para elit. Dalam hal tubuh jasmani, mereka juga mendekati kesempurnaan. Meski ada disparitas dalam aspek ini, hal itu juga tidak bisa ditebus. Kemampuan surgawi bawaan kebangkitan kedua bisa menutupi perbedaan ini. Apalagi kekuatan tempur yang ditunjukkan Aoyu, semua orang sudah menyaksikannya. Long Seven menampilkan kemampuan surgawi bawaan keduanya dan masih kalah dari Aoyu. Karena itu, mereka tidak optimis tentang Ye Yuan. Bodoh-bodoh, kamu sama sekali tidak tahu pentingnya mengalahkan tujuh panjang. Saya sudah terbangun untuk kedua kalinya dan memahami kemampuan surgawi kedua. Biarpun kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, juga mustahil untuk kabur hidup-hidup hari ini. Aoyu berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, begitukah? Kemudian keluarkan keahlian khusus Anda. Jangan kecewakan aku. Petik 2. Tatapan Aoyu menjadi dingin, dan energi vitalnya melonjak, seperti api. Hantu naga sejati yang sangat besar perlahan mengembun di belakangnya. Pembantaian cepat tirani naga. Namun, pembantaian abadi tirani naga Aoyu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Long Zeng. Naga sejati itu juga jauh lebih padat. Ini adalah kekuatan kebangkitan kedua. Merasakan kekuatan tak terbatas datang dari sisi berlawanan, sudut mulut Ye Yuan mengungkapkan sedikit geli dan dia berkata sambil tertawa ringan, sedikit menarik. Itu bisa memaksa keluar sebagian dari kekuatanku. Petik 2. Hanya untuk melihat kedua tangan Ye Yuan membentuk posisi Tai Chi, seekor naga besar muncul. Jurus ketiga Universe Dragon Claw, Grand Universe Palm. Bang! Kekosongan itu bergetar. Pembantaian Evanescent Tirani Naga langsung runtuh. Grand Universe Palm membawa momentum yang tak tergoyahkan dan menghantam tubuh Aoyu. Bab 2168, Berkultivasi. Tidak ada. Ini, pembantaian naga tirani Evanescent kebangkitan kedua sebenarnya tidak bisa mengalahkan Grand Universe Palm. Orang ini sebenarnya masih menahan diri ketika dia bertukar pukulan dengan Long Zeng. Kapan kemampuan dewa bawaan ras naga menjadi begitu lemah sehingga tidak dapat menahan bahkan satu pukulan pun? Kelompok kaisar surgawi tidak bisa berkata-kata. Apakah Ye Yuan berencana menggunakan Universe Dragon Claw ini untuk menyapu Miss Battlefield? Selanjutnya, kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan jelas jauh lebih kuat daripada waktu itu dengan Long Zeng. Advertisement. Jika Ye Yuan melepaskan kekuatan semacam ini saat berhadapan dengan Long Zeng pasti sudah lama dipukul sampai mati olehnya dengan satu telapak tangan. Hehehe, Penatua Tianyu, bukankah kamu mengatakan bahwa Ye Yuan tidak memiliki peluang untuk menang? Bagaimana dengan sekarang?
Long Xiaochun tertawa keras dan berkata pada Long Tianyu. Wajah lama Long Tianyu memerah, dan dia berkata, kamu juga melihatnya sebelumnya. Aoyu masih memiliki tinju biduk tanpa batas, kartu truf ini, yang belum pernah digunakan. Itu benar-benar kartu truf utama. Petik 2. Mulut Long Xiaochun melengkung dan dia berkata dengan jijik, apakah menurut Anda Ye Yuan tidak memiliki kartu truf? Tunggu dan lihat. Aoyu merangkak keluar dari bawah tanah, berlumuran darah di mana-mana. Grand Universe Palem Ye Yuan sebelumnya tidak menahan diri. Luka Aoyu secara alami jauh lebih berat daripada Long Zheng. Aoyu menatap Ye Yuan, matanya penuh amarah dan kebingungan. Dia tidak tahu bahwa pertarungan Ye Yuan dengan Long Zheng telah lama mengejutkan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dunia luar. Dia masih berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan santai menghancurkan Ye Yuan di bawah kaki. Advertisement. Dia tidak menyangka saat dia bergerak, dia diinjak-injak oleh Ye Yuan. Yo, masih bisa bangun, lumayan. Ye Yuan menatap Aoyu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Kedua mata Aoyu merah darah saat dia meraung dengan marah, sialan. Anda memaksa saya. Sekarang, aku akan mengubahmu menjadi abu. Petik 2. Dia menarik momentum tinjunya dan memadatkan roh naga sejati di belakangnya sekali lagi. Tapi roh dari naga sejati kali ini lebih dari beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dia belum bergerak dan ruang di sekitarnya tampak mengeras. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, muridnya juga sedikit mengerut, mengungkapkan ekspresi serius. Sepertinya orang ini juga bukan pembual. Hanya berdasarkan langkah ini, itu bukan masalah yang sulit bagi Aoyu saat ini untuk memusnahkan Empirean Cakrawala kedua juga. Tinju biduk tanpa batas memang memiliki beberapa derajat kemiripan. Sayang sekali kau masih terlalu kekurangan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Aoyu berkata sambil tersenyum dingin, berhenti berpura-pura. Bersikaplah sombong lagi setelah menerima pukulan ini. Petik 2. Sedikit senyum geli melintas di sudut mulut Ye Yuan dan kedua tangannya membentuk lingkaran di depan dadanya tanpa terputus. Bola cahaya muncul di telapak tangan Ye Yuan. Advertisement. Tidak ada aura yang membatu, semuanya tampak begitu tenang. Gerakan Aoyu dan ketidakberdayaan Ye Yuan membentuk kontras yang tajam. Melihat pemandangan ini, murid Aoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut saat dia berteriak kaget, tangan naga langit sementara. Ini tidak mungkin. Anda baru saja menerobos ke alam Empirean, jadi bagaimana Anda bisa mengembangkan tangan naga langit transien begitu cepat? Petik 2. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, berkultivasi. Tidak ada. Tidakkah ada yang memberitahumu bahwa aku dari jiwa naga atavisme? Petik 2. Ekspresi Aoyu berubah drastis, menatap Ye Yuan dengan ekspresi tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah jiwa naga atavisme. Pada kenyataannya, nenek moyang Long Qin telah lama menguasai bentuk keempat Universe Dragon Claw, Transient Heavenly Dragon Hand. Setelah Ye Yuan menerobos ke peringkat 7, Ye Yuan memahami teknik bela dirinya secara alami. Tangan naga langit transien terkenal sulit dibudidayakan di klan naga. Banyak pembangkit tenaga Empirean yang dibudidayakan selama ratusan ribu tahun dan hanya mencoba-coba juga. Oleh karena itu, banyak orang lebih memilih untuk membangkitkan kemampuan surgawi bawaan daripada bersedia menghabiskan ratusan ribu tahun untuk pergi dan mengembangkan teknik bela diri ini. Namun, bakat Long Qin sangat tinggi dan mengembangkan teknik bela diri ini ke ranah penyelesaian yang hebat. Oleh karena itu, saat Ye Yuan bergerak, itu adalah tangan naga langit transien alam penyelesaian besar. Adapun budidaya hal yang suram semacam ini, bagi atavism Dragon Soul Ye Yuan, itu tidak ada sama sekali. Pada saat ini, segudang kata-kata kotor melintas di hati Aoyu. Di dunia luar, kelompok Kaisar Surgawi sudah meledak menjadi keributan. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki orang ini? Kekuatan tangan naga langit transien sudah tidak kalah dengan kemampuan surgawi bawaan biasa. Petik 2. Bagaimana dia bisa menguasai tangan naga langit sementara ketika dia baru saja menerobos ke alam Empirean? Ini benar-benar pertarungan sengit antara dua lawan yang seimbang. Tangan naga langit transien yang cocok dengan tinju biduk tanpa batas, tidak mudah untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Petik 2. Melihat penampilan tercengang semua orang, Long Xiaochun terlihat sombong. Hehe, kultivasi. Apa-apaan itu? Ye Yuan tidak perlu berkultivasi sama sekali untuk memahami tangan naga langit transien.
kata Long Xiaochun dengan tampilan puas. Semua orang terkejut saat mendengar itu, tapi mata Morningstar berbinar, dan dia berkata, mungkinkah anak ini, dari atavism Dragon Soul? Long Xiaochun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, nenek moyang Ye Yuan adalah kakak laki-laki ibuku, Long Qin. Tangan naga langit sementara ini, paman pasti sudah menguasainya sejak lama. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak perlu berkultivasi sama sekali. Petik 2. Wajah Aoki berubah dan dia berteriak karena terkejut, Qin panjang. Putra naga langit yang dikenal sebagai yang memiliki bakat terbesar di benteng Rain Dragon Anda. Petik 2. Long Xiaochun menggelengkan kepalanya dan berkata, bahwa aku tidak jelas. Tapi Morningstar sedikit mengangguk dan berkata, aku juga pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dikatakan bahwa dia memiliki harapan tinggi untuk memasuki Gunung Naga Surgawi saat itu. Tetapi karena menunjukkan keberanian sesaat, dia menerobos masuk ke Gua Mata Naga. Pada akhirnya, dia tidak terdengar lagi sejak saat itu. Aku tidak menyangka monster seperti itu benar-benar muncul di antara keturunannya. Petik 2. Meskipun hanya puncak gunung es yang terungkap sehubungan dengan kekuatan Ye Yuan, Kaisar Surgawi ini semua sangat sadar. Ye Yuan sudah melampaui pendahulunya. Namun, Kaisar Surgawi ini hanya melihat pemandangan dari layar cahaya dan tidak tahu situasi sebenarnya di medan pertempuran kabut. Tangan naga surgawi transien Ye Yuan tidak memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, seolah-olah itu adalah sumur tua tanpa riak. Dalam pandangan Aoyu, langkah Ye Yuan adalah pertunjukan kosong. Aoyu secara alami tidak akan cukup konyol untuk berpikir bahwa Ye Yuan memasang sikap mencolok untuk menghadapinya. Sebaliknya, rambutnya saat ini berdiri tegak. Perasaan bahaya yang luar biasa membuncah di kepalanya. Hanya saja dia yang terbangun untuk kedua kalinya tidak percaya pada takdir. Jadi bagaimana bahkan jika tangan naga langit transien? Saya tidak percaya bahwa teknik bela diri belaka dapat mematahkan kemampuan surgawi bawaan kebangkitan kedua saya. Tinju biduk tanpa batas. Bunuh untukku. Petik 2. Saat dia meraung, Aoyu mengeksekusi tinju biduk tanpa batas. Pukulan ini tak tergoyahkan, menunjukkan dominasi ras naga secara keseluruhan. Roh naga sejati di belakangnya tiba-tiba mengepalkan tinju. Langit dan bumi bergetar karenanya. Aoyu sebelumnya mengandalkan gerakan ini untuk mengalahkan Long Seven. Menghadapi pukulan yang mengejutkan surga ini, Ye Yuan benar-benar tidak menyadarinya. Dia hanya mendorong dengan ringan, bola cahaya di telapak tangannya tiba-tiba menghilang. Bang! Hampir seketika, suara ledakan yang mengguncang bumi meletus. Roh naga sejati yang sangat besar hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan dalam sekejap. Murid Aoyu mengerut, ingin melarikan diri, tapi itu sudah terlambat. Lingkungannya sudah diselimuti oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan, lalu mulai meledak dengan ganas. Bang! 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 Setelah ledakan, Aoyu jatuh ke tanah dengan lemah, seperti tumpukan lumpur busuk. Melihat Ye Yuan yang perlahan berjalan di depannya, mata Aoyu seperti abu mati. Mengapa? Dia tidak mengundurkan diri. Awalnya mengira bahwa Miss Battlefield adalah tempat di mana dia akan mengalami kelahiran kembali nirvanik. Siapa sangka, itu benar-benar menjadi tanah kematiannya. Dia mengalahkan 7 panjang yang berada di peringkat 3 besar, tapi dia benar-benar kalah dari Ye Yuan. Kata, bab 2169, tidak tahan untuk terlihat lurus. Kenapa seperti ini? Bahkan jika itu tangan naga langit sementara, tidak mungkin menjadi sekuat ini, kan? Hanya misteri mendalam apa yang terlibat. Petik 2. Long Tianyu memandang Ye Yuan di layar cahaya, kebingungan tertulis di seluruh matanya. Memang benar bahwa tangan naga langit transien kuat. Tapi tinju biduk tanpa batas seharusnya lebih kuat. Bahkan jika Ye Yuan memiliki augmentasi transformasi ketujuh yang sempurna, itu juga tidak mungkin membuat Aoyu dikalahkan sepenuhnya, bukan? Kaisar surgawi lainnya juga sama, sangat bingung dengan hasil ini. Advertisement. Mereka tidak peduli tentang hidup atau mati Aoyu, tapi mereka sangat tertarik dengan alasan kekuatan Ye Yuan. Siapa peduli misteri mendalam apa yang dia miliki? Menang mengatakan itu semua. Bukankah kamu tadi mengatakan bahwa Ye Yuan tidak memiliki peluang untuk menang? Long Xiaochun memanfaatkan kesempatan itu dan menamparkan wajah Long Tianyu dengan kejam. Wajah lama Long Tianyu memerah, dan dia dengan canggung tidak berani berbicara. Tapi Morningstar tenggelam dalam pikirannya dan perlahan berkata, jika aku tidak salah melihat, Ye Yuan seharusnya memahami metode untuk menarik kekuatannya.
Metode semacam ini dapat membiarkan kekuatan teknik bela diri mengembun tanpa melepaskannya, dengan fokus pada satu titik. Kelihatannya biasa saja, tetapi begitu meletus, itu akan mirip dengan gelombang dahsyat atau air banjir, yang tak terbendung. Dengan cara ini, kekuatan teknik bela diri meletus mungkin 2 kali, bahkan beberapa kali dari aslinya. Petik 2. Apa, sebenarnya masih ada pendekatan seperti itu? Petik 2. Ini juga terlalu aneh. Metode semacam ini setara dengan menaikkan level teknik bela diri secara paksa. Tidak heran tinju biduk tanpa batas juga terlalu lemah untuk dilawan di depannya. Petik 2. Mengapa saya belum pernah mendengar pendekatan seperti itu sebelumnya? Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi ini semuanya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara logika, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Tapi kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan, mereka sebenarnya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Advertisement. Berapa banyak pertemuan kebetulan yang dialami bocah ini sebelumnya? Morningstar menggelengkan kepalanya dan berkata, metode semacam ini sangat populer di zaman terakhir, tapi sudah lama hilang. Kaisar ini hanya melihat beberapa kata dalam catatan kuno Gunung Naga Langit. Metode Ye Yuan sangat mirip dengan apa yang tercatat dalam catatan kuno. Petik 2. Kelompok Kaisar Surgawi bertukar pandang, semua terkejut sampai mereka tidak dapat berbicara. Setelah kartu truf Ye Yuan satu demi satu terungkap, kejutan di hati mereka semakin besar. Di Mist Battlefield, Ye Yuan melihat ke arah Ao Yu di bawah kakinya dan berkata dengan dingin, tidak ada alasan. Itu karena, kamu terlalu lemah. Lalu bagaimana jika kebangkitan kedua? Anda bahkan tidak dapat memaksakan kekuatan saya yang sebenarnya. Hanya sedikit kekuatan ini dan kamu juga ingin membunuhku. Petik 2. Mata Ao Yu pucat, penuh ketidakpercayaan. Sudah berjuang sedemikian rupa, Ye Yuan sebenarnya belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Di mana letak batasan orang ini? Namun, semuanya sudah tidak penting lagi. Ye Yuan menginjak satu kaki, langsung mengakhiri hidupnya. Long Zheng tidak memiliki dendam atau permusuhan dengannya, Ye Yuan tidak akan memberikan pukulan mematikan. Ao Yu ingin membunuhnya, dia tentu saja tidak akan menahan diri. Advertisement. Melihat adegan ini, Aoki juga menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas tanpa henti. Dia tidak menyangka bahwa Purple Dragon Stronghold menghasilkan 2 jenius langka yang tak tertandingi. Pada akhirnya, itu benar-benar terbungkus sedemikian rupa. Ye Yuan mengambil kristal asal naga dan terus berjalan di Mist Battlefield. Dia berjalan dengan santai dan tidak memiliki banyak keraguan. Di Mist Battlefield ini, seseorang yang mampu melukainya belum lahir. Jika dia bahkan tidak bisa menangani mereka yang memiliki peringkat yang sama, itu juga akan terlalu lemah. Tapi harus diakui, Putra Naga Langit ini semuanya sangat kuat. Melompat alam dan berkelahi juga bukan masalah. Jika Ao Yu keluar dari Mist Battlefield, dia kemungkinan besar akan bisa menerobos sampai ke kaki Third Firmament Empyrean Realm segera. Dengan kekuatan tempurnya, bahkan jika dia bertemu Empyrean Cakrawala keempat, dia juga akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Seseorang harus tahu, Empyrean Cakrawala keempat versus Empyrean Cakrawala ketiga, itu sebenarnya adalah situasi untuk dihancurkan. Tapi di peringkat yang sama, terlalu sulit bagi seseorang untuk ingin mengalahkan Ye Yuan. Seiring dengan berlalunya waktu, Putra Naga Langit di medan pertempuran kabut menjadi semakin sedikit. Sisanya adalah elit. Situasi pertempuran juga menjadi semakin ganas. Setelah Ye Yuan menyia-nyiakan 2 Putra Naga Langit, dia tiba-tiba bertemu dengan Long Seven. Long Seven tidak mundur dari Mist Battlefield. Dia hanya dikalahkan oleh Ao Yu dan tidak kehilangan kekuatan tempurnya. Setelah mundur, dia melanjutkan mencari kristal asal naga lagi. Ketika Long Seven melihat Ye Yuan, tatapannya menjadi dingin, dan dia berkata dengan angkuh, itu kamu, orang sombong ini. Tersesat? Jika tidak, mati. Petik 2. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawanya. Orang-orang ini benar-benar lebih sombong dari yang sebelumnya, semua berbicara dengan nada yang sama saat berbicara. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya. Dia berjalan menuju kristal asal naga dengan santai. Kedua mata Long Seven menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli ambil satu langkah lagi ke depan dan aku akan membuat darahmu berceceran di tempat. Petik 2. Long Seven tidak tahu, tapi wajah Long Zifeng di luar berubah menjadi hijau. Di Mist Battlefield,
Betapapun besarnya keributan dari pertarungan dua orang, yang lain juga sama sekali tidak menyadarinya. Long Seven sama sekali tidak menyadari bahwa Ao Yu yang memukulinya sudah diinjak-injak sampai mati oleh Ye Yuan dengan satu kaki. Sekarang, tujuh panjang yang tidak tahu cerita di dalam sebenarnya masih berlari di depan Ye Yuan untuk mengambil posisi. Bukankah ini orang tua yang makan arsenik, bosan hidup? Ketika sekelompok kaisar surgawi melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menganggapnya lucu. Bahkan Aoki pun tak bisa menahan ejekan, Long Zifeng, Long Seven incar tiga besar. Selama dia menjatuhkan Ye Yuan, memasuki tiga besar harus dipastikan. Oh, benar, kamu bilang kamu punya modal untuk menjadi sombong di depan benteng Purple Dragon kita. Sekarang, waktunya kamu menjadi sombong. Petik 2. Kelompok kaisar surgawi berseru tertawa. Bagaimana bisa Long Zifeng saat ini masih sombong? Dia hanya mendengus dingin, tapi tatapannya membawa sedikit harapan, berharap Long Seven tidak bergerak melawan Ye Yuan. Tapi sayangnya, Long Seven masih bergerak. Melihat bahwa Ye Yuan sama sekali tidak menganggapnya serius, terus berjalan menuju kristal asal naga, Long Seven mendengus dingin dan berkata dengan suara dingin, menolak wajah saat diberikan. Apakah Anda benar-benar menjadikan diri Anda seseorang yang terkenal? Karena Anda sendiri yang mencari kematian, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Pembantaian seketika tirani naga. Petik 2. Long Seven juga telah membangkitkan dua kemampuan surgawi bawaan, tetapi tanda naga langitnya tidak memiliki kebangkitan kedua, jadi kekuatannya masih kalah dengan Ao Yu. Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong. Dengan santai membuang Grand Universe Palm, dia langsung mengirim Long Seven terbang. Long Seven jatuh ke tanah, ekspresi terkejut di wajahnya. Ini tidak mungkin. Grand Universe Palm benar-benar mematahkan pembantaian Evanescent tirani naga saya. Mata Long Seven penuh dengan ketidakpercayaan. Kata-kata yang Ye Yuan katakan sebelum masuk, Long Seven tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Seorang pria yang tanda naga langitnya tidak terbangun, kekuatan apa yang bisa dia miliki? Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia salah. Sangat salah. Kekuatan Ye Yuan benar-benar sangat kuat. Ye Yuan menurunkan kristal asal naga dan berkata dengan dingin, kamu seharusnya memahami tinju biduk tanpa batas juga, kan? Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menggunakannya dan melihat. Petik 2. Penghinaan. Menunduk secara terang-terangan. Long Seven penuh dengan kebanggaan, bagaimana dia bisa menahan godaan ini. Pang, karena kamu ingin mati, maka aku akan mengirimmu pergi. Tatapan Long Seven berubah menjadi dingin, roh naga sejati bergerak sekali lagi. Tinju biduk tanpa batas tiba-tiba meletus. Dia tidak tahu, tetapi Long Zifeng dunia luar menutup matanya dengan menyakitkan, tidak tahan melihat pemandangan ini lagi. Benar saja, dengan keras, tubuh Long Seven terlempar sekali lagi seperti layang-layang dengan tali putus. Namun, Ye Yuan menunjukkan belas kasihan kali ini, membiarkan Long Seven mundur dari Mist Battlefield dengan aman. Bab 2170, Penghancuran Petir Surgawi. Mendesah. Anda seharusnya tidak memprovokasi Ye Yuan. Melihat Long Seven, Long Zifeng tidak bisa menahan nafas saat dia berkata. Long Seven menahan rasa sakit dan berkata dengan gigi terkatup, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Long Zifeng berkata sambil tersenyum pahit, kuat. Jiwa naga atavisme, transformasi ketujuh yang sempurna, seni rahasia untuk mengontrak kekuatannya, tidak bisakah dia menjadi kuat? Ao Yu memprovokasi Ye Yuan dan sudah diinjak-injak sampai mati dengan satu kaki. Karena kamu bisa keluar dengan selamat sudah dia menunjukkan kemurahan hati. Sekarang, mungkin hanya ada Long Yuan yang bisa bertarung dengannya. Petik 2. Long Seven memiliki tatapan tercengang, mulutnya menganga. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa kartu truf Ye Yuan sebenarnya sangat banyak? Selanjutnya, setiap kartu truf cukup untuk mengejutkan jiwa. Dia sebenarnya masih mencari masalah, berpose di depan Ye Yuan. Advertisement. Untungnya, tidak banyak orang yang tersisa di Mist Battlefield saat ini. Dia diusir ketujuh dari yang terakhir. Ini juga untuk mengatakan bahwa dalam pertempuran Putra Naga kali ini, dia berada di peringkat ketujuh, agak sesuai dengan namanya. Tiba-tiba, seorang kaisar surgawi berteriak kaget, cepat lihat. Ye Yuan dan Long Yuan telah bertemu. Kali ini benar-benar pertemuan karakter yang kuat. Pemenang di antara mereka mungkin akan menjadi juara kali ini. Petik 2. Ye Yuan merasakan posisi kristal asal naga dan bertemu langsung dengan Long Yuan.
Ketika dia melihat Ye Yuan, Long Yuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar bisa berjalan sampai sekarang. Tidak bertemu Ye Yuan untuk waktu yang lama, dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan sudah lama mati. Bisa sampai ke titik ini, sepertinya kamu masih memiliki sedikit kekuatan. Namun, Anda tidak boleh terlalu sombong. Long Yuan berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Kata-kata ini jelas tidak berencana melepaskan Ye Yuan. Kata-kata yang dikatakan Ye Yuan di luar jelas telah memicu dia, kebanggaan orang nomor satu putra naga langit ini. Advertisement. Kata-kata semacam itu yang menunjukkan penghinaan pada semua jenius, hanya dia yang layak untuk mengatakannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum ringan, sombong, bukan. Saya rasa tidak. Saya baru saja menyatakan fakta. Petik 2. Apakah begitu? Mata Long Yuan sedikit menyipit. Tiba-tiba, telapak tangannya terangkat. Itu sebenarnya adalah tangan naga langit sementara. Gerakan ini secepat kilat dan sebenarnya tidak membutuhkan waktu untuk merapalkan mantranya. Bergerak atas kata ketidaksetujuan. Mati. Long Yuan berteriak dengan dingin, Ye Yuan sudah menjadi orang mati di matanya. Ye Yuan tertawa dingin dan dengan backhand, itu adalah Grand Universe Palm. Bang! Kedua orang itu masing-masing mundur beberapa langkah dan menstabilkan sosok mereka. Long Yuan berteriak terkejut. Jelas, dia sangat terkejut dengan kekuatan Ye Yuan. Di luar kata, kelompok Kaisar Surgawi sangat terkejut. Long Yuan benar-benar menguasai Transient Heavenly Dragon Hand juga. Anak ini benar-benar mengerikan. Petik 2. Advertisement. Ye Yuan hanya mengandalkan Atavism Dragon Soul untuk menguasai Transient Heavenly Dragon Hand. Namun Long Yuan dibudidayakan dengan mengandalkan bakatnya sendiri. Sebagai perbandingan, siapapun yang lebih unggul dapat ditentukan sekaligus. Petik 2. Sampai sekarang, belum ada seseorang yang memaksakan kekuatan sejatinya. Bertanya-tanya apakah Ye Yuan bisa melakukannya atau tidak. Petik 2. Saat kedua orang itu menyerang, sekelompok Kaisar Surgawi semuanya condong ke arah Long Yuan secara sepihak. Bukan karena Ye Yuan tidak luar biasa, tapi Long Yuan yang terlalu misterius. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan kemampuan surgawi bawaannya sama sekali. Bahkan tangan naga langit transien, itu adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Mereka praktis telah melihat semua kartu truf Ye Yuan. Tapi kartu truf Long Yuan, mereka tidak melihatnya sama sekali. Apakah lawan Long Yuan tidak kuat? Tentu saja tidak. Long Yuan sudah memusnahkan beberapa putra naga langit yang kuat yang berjalan sampai sekarang. Kekuatan beberapa orang bahkan lebih kuat dari Aoyu setelah berevolusi. Tapi meski begitu, tidak ada yang bisa memaksakan kekuatan sebenarnya dari Long Yuan. Bisa dilihat betapa misteriusnya dia. Sebaliknya, kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan praktis sudah batasnya. Karenanya, semua orang secara alami merasa lebih optimis tentang Long Yuan. Alasan mengapa benteng naga langit kuat adalah karena garis keturunan mereka sangat kuat. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Aoyu membangunkan tanda naga langitnya untuk kedua kalinya. Karena saat membandingkan garis keturunan, dia bahkan mungkin kalah dengan Long Yuan yang hanya terbangun sekali. Ini adalah besarnya perbedaan, dan juga perbedaan bakat. Tidak mungkin untuk menebusnya. Long Yuan memandang Ye Yuan dan berkata dengan agak terkejut, memang memiliki beberapa keterampilan, untuk benar-benar dapat memblokir tangan naga langit transien saya dengan Grand Universe Palm. Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya sedikit serius. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, orang sombong lainnya. Anda menjadi sedikit serius. Hanya saja, saya tidak tahu apakah Anda dapat membuat saya sedikit serius atau tidak. Petik 2. Long Yuan memiliki penampilan melihat ke bawah dari atas saat dia berkata dengan dingin, kamu sebaiknya sedikit lebih serius. Jika tidak, saat aku bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi serius lagi. Petik 2. Selesai berbicara, energi vital Long Yuan melonjak ke langit. Roh naga sejati muncul di belakangnya. Itu adalah pembantaian abadi tirani naga lagi. Namun, pembantaian abadi tirani naga Long Yuan jauh lebih kuat daripada Aoyu. Aura roh naga sejati itu memberi Ye Yuan perasaan gunung. Tai menekan dari atas. Untuk bisa memaksaku menggunakan kemampuan divine bawaan, kamu bisa cukup bangga. Sekarang, kamu bisa pergi dan mati. Long Yuan tampak memiliki segalanya di bawah kendali, tiba-tiba menepiskan telapak tangan. Ye Yuan tertawa ringan,
tangan naga langit transien sejati menembak dengan ganas. Bang! Dua kekuatan menghilang dengan ledakan keras, kembali ke ketenangan. Serasi sekali lagi, mata Long Yuan menyipit, jelas tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar akan mengetahui tangan naga langit transien juga. Lebih jauh lagi, sebelum gerakan ini meletus, sebenarnya tidak ada sedikit pun jejak gelombang. Saat itu mereka bertukar pukulan, Long Yuan merasakan kekuatan yang bisa menjatuhkan gunung dan membalikkan lautan meletus, membuatnya hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mirip dengan tangan naga langit transien, kekuatan gerakan Ye Yuan tidak tahu berapa kali lebih kuat darinya. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Ye Yuan pada akhirnya. Orang ini tidak sederhana, namun, itu juga tidak sederhana. Bagi Long Yuan yang sombong, tidak ada yang dia hormati. Ini adalah kekuatan setelah kamu serius. Itu juga tidak banyak, Ye Yuan berkata dengan dingin. Tatapan Long Yuan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, karena kamu sedang terburu-buru untuk mencari kematian, aku akan mengirimmu pergi. Itu hanya untuk melihatnya membuka kedua tangan, menekuk jari-jarinya untuk membentuk cakar, menggantung di atas di udara. Di belakangnya, roh naga sejati muncul sekali lagi. Kali ini, roh naga sejati lebih solid daripada yang pernah dilihat Ye Yuan sebelumnya. Angin kencang menyapu, rambut Long Yuan berkibar, mirip dengan dewa. Retak, retak, retak. Arus listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atas kekosongan. Seluruh medan pertempuran kabut tampaknya telah berubah menjadi lautan petir yang tak berujung. Long Yuan menggunakan matanya seperti melihat seekor semut saat dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan sejatiku setelah menjadi serius. Kemampuan surgawi bawaan kedua yang dipahami orang lain sebagian besar adalah tinju biduk tanpa batas. Tapi kekuatan garis keturunan saya jauh lebih murni dari mereka. Kemampuan surgawi bawaan kedua yang saya pahami adalah penghancuran petir surgawi ini. Petir surgawi ini adalah petir yang menggerakkan langit, tidak dalam 5 elemen. Itu adalah kilat yang dikendalikan oleh roh naga sejati, yang mampu memusnahkan banyak sekali kehidupan di bumi. Melihat kemampuan surgawi ini, Anda bisa mati dengan tenang. Petik 2. Di dunia luar, kelompok kaisar surgawi sudah lama menatap dengan tercengang dan mulut mereka ternganga. Tidak ada yang mengira bahwa bakat Long Yuan sebenarnya sangat hebat. Untuk kemampuan Divine bawaan kedua, dia benar-benar membangkitkan Divine Lightning Devastation. Raksasa, ini monster sejati. Petik 2. Kehancuran petir surgawi. Putra naga langit yang mampu membangkitkan kemampuan surgawi bawaan ini adalah satu dari sejuta. Petik 2. Anak ini pasti akan menjadi kekuatan besar lain dari klan nagaku di masa depan.